Kejeniusan STY yang membuat seluruh dunia berlutut ketakutan. Rahasia besar di balik kedikdayaan STY dan Timnas Indonesia di era Jokowi. Fakta besar ini segera terungkap ke publik. Selama era Presiden Jokowi, ada pihak-pihak pengecut yang mencoba mencegah langkah Garuda, namun mereka tidak sadar bahwa Indonesia di-backing RI1. Bongkar kedikdayaan Jokowi di belakang Shin Tae-yong dengan menonton video ini sekarang. Jeritan pedih yang membelah langit. Oleh Romeni buka luka lama Timnas Indonesia. Setiap ingat Piala Dunia, hati saya sakit. Rasa sakit yang terpendam sekian lama akhirnya meledak, meninggalkan pilu yang menyayat hati setiap pecinta Garuda. Jangan biarkan luka ini berlalu begitu saja. Saksikan pengakuan jujur yang menguras air mata ini sekarang juga. Tuntutan sang raja yang akan meluluhlantakan para penjual janji manis. Greg Nwokolo ingatkan PSSI agar tak lagi jual narasi proses. Sekarang waktunya menikmati hasil. Jangan biarkan para birokrat lambat merusak momentum emas ini dengan alasan-alasan klise yang membosankan. Saksikan peringatan keras yang akan membuat oknum-oknum penghambat kemajuan gemetar ketakutan. Dewa pertahanan yang membuat penyerang lawan menangis histeris di lapangan. Kabar baik Jai Itzes hari ini. Tampil solid hadapi Bologna dan sprint sensasional dari area lawan untuk lakukan penyelamatan krusial. Eropa dibuat gemetar melihat tembok kokoh yang mustahil ditembus oleh pemain manapun. Klub Premier League pun mulai memantau Jai Itzes. Tonton bukti kehebatan Jai Itzes yang membuat lawan tampak seperti amatir di hadapan Abang Jai. Kenapa STY abadi di era Jokowi? Ini rahasianya. Pernah mikir kenapa STY gak bisa dipecat meski digoyang sana-sini? Jawabannya, Jokowi adalah backingan langit bagi STY. Tanpa perlindungan baja dari istana, STY sudah lama habis dimakan mafia bola. Jokowi punya prinsip, gak gampang percaya orang. Beliau harus memastikan tiap detail berjalan sempurna lewat tangannya sendiri. Kelihatan serakah kendali? Mungkin, tapi hasilnya maksimal. Tak ada celah buat mafia main titip pemain. Di era Jokowi, STY punya imunitas total. Beliau pasang badan paling depan supaya STY leluasa sikat pemain gak disiplin dan bangun pondasi tanpa gangguan tangan gaib. Selama Papa pantau, mafia cuma bisa gigit jari. Beda cerita era Papa Prabowo percaya bawahan, yang bisa saja bawahannya malah menusuk Papa Prabowo dari belakang. Begitu amanat dikasih ke orang yang salah, visi besar cuma jadi wacana. Baru panik dan gerak kalau sudah kepentok gagal Piala Dunia. Makanya, di era Jokowi, STY tidak akan pernah dipecat. Karena Jokowi gak kasih ruang buat pengkhianat mandat. Keserakahan Jokowi dalam mengontrol detail adalah kunci timnas kita bisa terbang tinggi tanpa diganggu parasit bola. Setuju kalau kendali peluh Jokowi dalam mengontrol detail adalah penyelamat sepak bola kita? Atau kalian lebih suka sistem percaya bawahan yang sering kecolongan? Suarakan di kolom komentar. Sebelum kita lanjut ke berita lengkapnya, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan notifikasi channel Bolcast agar kalian gak ketinggalan berita terbarunya. Perisai Istana Kepresidenan di lapangan hijau. Mengapa Shin Tae-yong begitu dikdaya di era Jokowi? Dunia sepak bola Indonesia selama 1 dekade terakhir bukan hanya soal taktik di atas rumput, melainkan juga soal pertarungan pengaruh di balik layar. Di tengah karut-marut birokrasi dan bayang-bayang intervensi yang kerap disebut publik sebagai mafia bola, muncul satu fenomena unik, Shin Tae-yong. Pelatih asal Korea Selatan ini tidak hanya bertahan, tetapi berhasil melakukan revolusi mental pada skuad Garuda. Namun bagi banyak pengamat dan masyarakat luas, keberhasilan STY tidak lepas dari satu variabel kunci, yakni backup penuh dari Presiden Joko Widodo.
Sudut pandang publik yang menyebut Jokowi sebagai sosok yang tidak gampang percaya menemukan buktinya di lapangan hijau. Jokowi dikenal sebagai pemimpin yang harus memastikan sendiri bahwa setiap instruksinya berjalan sesuai rel. Dalam konteks sepak bola, ini terlihat dari bagaimana beliau tidak sekadar menyerahkan nasib timnas kepada federasi PSSI. Beliau turun tangan langsung, mengundang STY ke istana hingga memberikan perintah khusus yang bersifat strategis. Sifat yang mungkin terlihat serakah dalam memegang kendali ini sebenarnya adalah mekanisme pertahanan. Jokowi sadar betul bahwa sepak bola adalah harga diri bangsa dan di dalamnya terdapat banyak kepentingan yang bisa menghambat kemajuan. Dengan cara memastikan sendiri segala sesuatunya, mulai dari memantau pembangunan training center di IKN hingga mempercepat proses naturalisasi melalui jalur birokrasi yang efektif, Jokowi memastikan tidak ada celah bagi pihak luar untuk menyabotase proses pembangunan tim. Opini publik yang berkembang meyakini bahwa karena Jokowilah STY bisa bekerja dengan leluasa. Sebelum era STY, pelatih timnas Indonesia seringkali menjadi korban dari intervensi pengurus atau titipan-titipan pemain yang merusak keutuhan tim. Namun di bawah perlindungan Jokowi, STY memiliki kekebalan atau immunity. Ada semacam pesan tidak tertulis dari istana. Ini adalah pelatih pilihan yang memegang mandat langsung dari presiden. Pesan inilah yang membuat kelompok-kelompok yang biasa disebut mafia bola atau oknum-oknum yang ingin mengambil keuntungan pribadi menjadi segan. STY bisa mencoret pemain bintang yang tidak disiplin atau mengabaikan tekanan media tanpa takut dipecat besok pagi. Karena ia tahu backingnya adalah orang nomor satu di republik ini. Dukungan ini memberikan STY ruang bernafas untuk membangun pondasi dari nol. Beliau berani memotong satu generasi pemain demi membentuk skuad muda yang militan, sebuah langkah beresiko tinggi yang hanya bisa dilakukan jika seorang pelatih memiliki jaminan keamanan jabatan yang absolut. Gaya kepemimpinan Jokowi yang perfeksionis ini memang melelahkan bagi jajaran di bawahnya. Namun hasilnya terlihat nyata. Peringkat FIFA Indonesia yang meroket dari 170-an hingga mendekati 120 besar di penghujung 2025 adalah bukti bahwa ketika seorang ahli seperti STY diberikan kebebasan penuh tanpa gangguan tangan-tangan gaib, prestasi akan datang. Masyarakat melihat bahwa pola ini tidak hanya terjadi di sepak bola. Di sektor infrastruktur, ekonomi hingga hilirisasi industri, Jokowi menerapkan standar yang sama. Kontrol ketat, pengawasan langsung, dan perlindungan terhadap eksekutor di lapangan. Dalam sepak bola, STY adalah eksekutor tersebut. Sejarah akan mencatat bahwa Shin Tae-yong adalah pelatih hebat, namun ia menjadi legenda di Indonesia karena ia bekerja di bawah payung seorang presiden yang tidak mau melihat kegagalan akibat gangguan non-teknis. Kepercayaan Jokowi kepada STY bukan sekadar soal suka atau tidak suka, tapi soal hasil maksimal yang hanya bisa dicapai jika sang pelatih diberikan otoritas penuh tanpa takut digoyang oleh oknum di balik layar. Ole Romeni, buka luka lama timnas Indonesia. Setiap ingat Piala Dunia, hati saya sakit. Tahun 2025 menjadi tahun yang penuh dengan dinamika luar biasa bagi sepak bola Indonesia. Di tengah lonjakan prestasi dan optimisme yang dibawa oleh pelatih Patrick Kluivert, terselip satu narasi memilukan yang menyita perhatian publik, kegagalan dramatis timnas Indonesia di babak kualifikasi terakhir menuju Piala Dunia 2026. Sosok yang paling vokal mengungkapkan kesedihan ini adalah Ole Romeni, striker yang kini telah menjadi ikon baru lini depan Garuda. Luka yang dirasakan oleh Romeni bermula pada Oktober 2025. Setelah melewati perjuangan panjang, Indonesia harus mengakui keunggulan Irak 0-1 dan Arab Saudi 2-3 dalam laga krusial yang menentukan tiket ke Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kekalahan ini bukan sekadar statistik di papan skor bagi Romeni. Itu adalah runtuhnya sebuah impian besar yang ia bawa sejak mengambil sumpah WNI pada Februari 2025. Dalam sebuah wawancara mendalam yang kemudian viral di media sosial, Romeni mengungkapkan betapa sulitnya ia melupakan momen tersebut. Setiap kali saya menutup mata atau melihat logo Piala Dunia, hati saya terasa sakit. Kita sudah sangat dekat, kita bisa merasakannya, tapi dalam sekejap semuanya hilang, ungkapnya dengan nada bergetar.
Kalimat inilah yang kemudian dikutip luas sebagai pembuka luka lama bagi para penggemar sepak bola tanah air. Salah satu alasan mengapa Romeni merasa sangat terpukul adalah karena ia merasa gagal mempersembahkan kado terindah bagi mendiang neneknya yang berasal dari Medan. Baginya, membela timnas Indonesia bukan sekadar karir profesional, melainkan perjalanan spiritual untuk menyambung kembali akar budayanya. Romeni sering bercerita bagaimana ia membayangkan wajah neneknya saat ia mencetak gol di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK. Selain faktor keluarga, fanatisme supporter Indonesia menjadi beban moral sekaligus energi bagi Romeni. Saya melihat anak-anak kecil di jalanan memakai jersey dengan nama saya. Saya melihat ribuan orang menangis di stadion setelah peluit akhir. Itulah yang membuat rasa sakit ini berlipat ganda. Kami tidak hanya bermain untuk diri sendiri, kami membawa harapan 280 juta orang, tambahnya. Meskipun ia mengakui hatinya sakit, Ole Romeni menegaskan bahwa ia tidak akan membiarkan luka tersebut menjadi penghalang. Setelah sempat berjuang dengan cedera parah di pertengahan tahun, dedikasinya untuk pulih lebih cepat menunjukkan komitmen yang luar biasa. Hingga Desember 2025, Romeni tetap menjadi pemain kunci di klubnya, Oxford United, sambil terus memantau perkembangan timnas Indonesia di bawah kepemimpinan baru atau evaluasi PSSI. Narasi kegagalan ini kini mulai berubah menjadi bahan bakar untuk ambisi berikutnya, Piala Asia dan kualifikasi Piala Dunia edisi mendatang. Romeni telah berjanji kepada para pendukung bahwa ia akan kembali dengan versi yang lebih kuat. Kami akan kembali, itu sudah pasti. Luka ini akan menjadi pengingat bahwa kami tidak boleh lengah sedikit pun di masa depan. Tegasnya menutup pernyataan yang kini menjadi penyemangat bagi skuad Garuda. Hingga akhir tahun 2025, Ole Romeni tetap menjadi bagian integral dari rencana jangka panjang PSSI. Meskipun sempat muncul rumor ia diincar oleh klub-klub besar Indonesia seperti Persib Bandung, Romeni memilih bertahan di Eropa demi menjaga level kompetitifnya agar tetap siap saat panggilan timnas kembali datang. Pernyataannya tentang sakit hati kini dianggap sebagai bentuk kecintaan yang mendalam terhadap Indonesia, bukan sebuah keputusasaan. Selamat malam, pecinta sepak bola yang hatinya lebih sering hancur daripada rencana liburan akhir tahun. Kita harus bicara soal sosok paling sibuk di negeri ini, Bapak Erick Thohir, atau yang akrab dipanggil Eto oleh netizen yang jempolnya lebih pedas dari sambal geprek. Tahun 2025 hampir habis, dan kalau kita lihat rapor Timnas, rasanya seperti melihat mahasiswa abadi yang IPK-nya naik tapi tetap gak lulus-lulus. Pak Erick ini luar biasa ya. Beliau ini tipe project manager yang kalau di kantor itu ambisius banget. Beliau datang, bawa PowerPoint keren, pakai jas mahal, lalu bilang, "Guys, target kita bulan depan adalah menguasai Mars." Padahal kita, stafnya, buat beli bensin motor aja masih patungan. Blunder pertama yang sering dibahas adalah proyek naturalisasi yang masif. Pak Erick ini seleranya Eropa banget. Ole Romeni, Kevin Dix, J.I. Des. Timnas kita sekarang kalau kumpul di ruang ganti, aromanya bukan lagi minyak kayu putih, tapi parfum high-end Belanda. Masalahnya, Pak Erick seolah-olah berpikir kalau kita kumpulin pemain dari Liga Top Eropa, otomatis mereka bakal main kayak Barcelona era Guardiola. Tapi faktanya, begitu main di kualifikasi, chemistry mereka kayak orang yang baru kenalan di aplikasi kencan, kaku, malu-malu, dan sering salah paham. Blundernya adalah Pak Erick terlalu fokus nyari onderdil mewah, tapi lupa kalau mesin lokalnya alias kompetisi liga kita masih sering overheat dan mogok di tengah jalan. Kita punya pemain kelas dunia, tapi jadwal liga kita masih kelas yang penting tanding. Kita harus akui, Pak Erick itu raja lobby. Beliau bisa bawa FIFA buka kantor di Jakarta, bisa bawa Argentina main ke GBK, meski Messi-nya titip absen. Tapi Pak, lobi di meja makan itu beda sama lobi di kotak penalti. Netizen bilang ini blunder karena PSSI terlalu sibuk jualan harapan dan hype di media sosial. Setiap ada pemain baru, videonya sinematik banget, musiknya dramatis, seolah-olah besok kita pasti menang 5-0 lawan Arab Saudi. Pas tanding, kalah tipis. Sakitnya itu di sini, Pak.
Kayak kita udah dandan rapi mau kondangan, ternyata acaranya dibatalin lewat WhatsApp. Gagal total itu bukan soal skornya saja, tapi soal jarak antara janji manis Pak Erik dan kenyataan di lapangan yang pahitnya ngalahin kopi tanpa gula. Ingat pernyataan Ole Romeni yang bilang, "Setiap ingat Piala Dunia, hati saya sakit." Itu adalah puncak komedi tragis kita. Romeni datang jauh-jauh dari Belanda, bawa mimpi neneknya. Pas sampai sini dia malah harus merasakan tradisi asli kita, hampir lolos. Pak Erik mungkin sukses bikin Romeni jatuh cinta sama Indonesia, tapi beliau juga sukses bikin Romeni ngerasain patah hati nasional. Netizen nanya, "Pak, ini rencana jangka panjang atau cuma rencana jangka pendek biar rating media sosial PSSI naik?" Karena kalau cuma mau bikin sakit hati, gak perlu naturalisasi, Pak. Cukup tonton aja cuplikan blunder lini belakang kita 10 tahun terakhir. Itu sudah cukup menyiksa. Di akhir 2025 ini, posisi Pak Erik kayak pelatih yang kursinya digoyang, tapi beliau malah asih pegangan tangan sama Presiden FIFA. Banyak yang teriak Eto'o out karena dianggap gagal bawa Indonesia ke Piala Dunia. Tapi banyak juga yang bilang lanjutkan, karena setidaknya sekarang kita nggak kalah memalukan banget kalau lawan tim besar. Jadi Pak Erik, pesan dari kami para supporter, berhenti jadi marketing manager sebentar saja dan jadilah ketua umum yang benar-benar urus rumput lapangan, urus wasit yang sering khilaf, dan urus jadwal liga yang lebih berantakan dari kamar kosan mahasiswa. Jangan sampai nanti di 2026 bukan cuma Ole Romeni yang sakit hati, tapi seluruh rakyat Indonesia harus ke dokter spesialis jantung gara-gara nonton timnas. Kami tetap cinta Garuda, Pak. Tapi tolong, jangan kasih kami harapan palsu terus. Karena kalau mau yang palsu-palsu, kami mending belanja di pasar loak daripada nonton bola. Bagaimana menurut Anda? Apakah roasting ini cukup mewakili suara netizen di akhir 2025? Tulis roasting terhebat kalian di kolom komentar. Rasmi jadi Direktur Teknik Ajax. Bagaimana nasib Jordi Cruyff di PSSI? Raksasa sepak bola Belanda, Ajax Amsterdam, secara resmi mengumumkan telah mencapai kesepakatan lisan dengan Jordi Cruyff untuk mengisi kursi Direktur Teknik yang sempat lowong. Kepastian ini muncul setelah proses negosiasi intensif yang berlangsung di Barcelona dan Amsterdam sepanjang Desember 2025. Jordi, putra dari legenda abadi Johan Cruyff, diproyeksikan menjadi arsitek utama dalam upaya Ajax mengembalikan kejayaan tim yang sempat merosot di kompetisi Eredivisie dan Eropa. Kontrak Jordi di Ajax dikabarkan akan berlangsung hingga pertengahan 2028. Meskipun kesepakatan sudah diumumkan pada akhir Desember ini, Jordi baru akan mulai aktif menjalankan tugasnya secara penuh pada Februari 2026, tepat setelah bursa transfer musim dingin berakhir. Langkah ini diambil agar transisi manajemen di Ajax berjalan mulus, sementara kebijakan transfer jangka pendek saat ini masih ditangani oleh Marijn Bukker dan Alex Kroes. Kabar ini sempat menimbulkan kekhawatiran di kalangan pecinta sepak bola tanah air. Sejak Maret 2025, Jordi Cruyff menjabat sebagai penasehat teknis Timnas Indonesia. Ia merupakan bagian penting dari struktur kepelatihan dan pengembangan teknis yang dibentuk oleh PSSI di bawah kepemimpinan Erick Thohir. Namun, fakta terbaru menunjukkan bahwa kepindahan Jordi ke Ajax tidak serta-merta memutus hubungannya dengan PSSI. Berikut adalah poin-poin penting mengenai nasibnya di Indonesia. Tetap terlibat dalam pencarian pelatih baru. Hingga akhir Desember 2025, Jordi masih aktif membantu PSSI. Ia diketahui terlibat langsung dalam proses wawancara calon pelatih baru Timnas Indonesia seperti John Herman untuk menggantikan posisi yang ditinggalkan Patrick Kluivert. Perbedaan peran dengan Direktur Teknik PSSI. Perlu dicatat bahwa Jordi di PSSI menjabat sebagai Technical Advisor atau penasehat teknis, bukan Direktur Teknik. Posisi Direktur Teknik PSSI sendiri saat ini secara resmi dijabat oleh Alexander Zwiers sejak Agustus 2025. Hal ini memudahkan Jordi untuk berbagi peran karena ia tidak memegang tanggung jawab administratif penuh di Federasi Indonesia. Potensi peran ganda atau konsultatif. PSSI melalui Exco Arya Sinulinga mengonfirmasi bahwa Jordi masih menjadi bagian dari federasi. Muncul spekulasi bahwa PSSI dan Ajax mungkin akan menjalin kolaborasi strategis di mana Jordi tetap memberikan masukan teknis untuk Indonesia secara jarak jauh atau dalam periode waktu terbatas setiap tahunnya.
Mengapa Jordi Cruyff begitu penting? Bagi Ajax, Jordi adalah figur yang memiliki DNA klub serta pengalaman manajerial mumpuni di Barcelona dan Maccabi Tel Aviv. Bagi PSSI, keberadaan Jordi memberikan akses terhadap jaringan sepak bola global dan filosofi permainan modern. Keputusannya menerima pinangan Ajax dianggap sebagai langkah profesional yang wajar bagi sosok dengan reputasi internasional sepertinya. Dengan pengalamannya menjembatani sepak bola Eropa dan Asia, Jordi Cruyff diharapkan dapat menjadi jembatan bagi pengembangan pemain muda Indonesia agar memiliki standar kualitas yang diakui di Belanda dan Eropa.